Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bu Aan Marinah, SEM AK, selaku dosen pengampu Kompetensi Intermediate 1, kelas Inter 1, F hari Rabu jam 13.30. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PSAK 14 Inventories. Saya tidak sendiri, melainkan bersama teman-teman saya yang akan mempresentasikan juga. Berikut nama dan NIM yang sudah tertera di layar. PSAK 14 sendiri sempat mengalami perubahan pada tahun 2008 mengenai yang pertama, mengadopsi International Accounting Standard 2 tahun 2003. Yang kedua, tidak untuk pialang komoditi. Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam bursa berjangka. Yang ketiga, biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan. Yang keempat, biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dapat menimbulkan beban bunga. Dan yang terakhir, rumus biaya yang digunakan ialah FIFO, rata-rata FO, dan rata-rata tertimbang. Persediaan memiliki 3 pengertian. Yang pertama, persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, persediaan adalah aktiva dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, persediaan adalah aktiva atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan sendiri diukur berdasarkan nilai atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah atau disebutnya the lower of the cost and the net realizable value. Biaya persediaan meliputi 3 biaya. Yang pertama, biaya pembelian, yang kedua, biaya konversi, yang ketiga, biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan dipakai atau yang disebutnya present location and condition. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah biaya pembelian, yaitu meliputi harga pembelian, biaya masuk, dan juga pajak lainnya, kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, dan juga dapat diatribusikan secara langsung, serta dapat dikurangkan dengan diskon dagang, dan hal serupa lainnya. Yang kedua, biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, biaya overhead produksi tetap, dan juga variabel yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga, persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda tidak boleh memasukkan unsur bunga. Apa saja sih biaya yang dikeluarkan dari persediaan dan juga diakui sebagai beban dalam periode terjadinya? Yang pertama, jumlah pemborosan yang tidak normal. Yang kedua, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi berikutnya. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk memuat persediaan dalam kondisi dan lokasinya saat ini. Dan yang terakhir, biaya penjualan. Persediaan biasanya dihitung dengan teknik pengukuran. Yang pertama, metode biaya standar, atau juga bisa menggunakan metode eceran atau retail yang dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Berikut adalah mengenai rumus biaya yang digunakan untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain atau not interchangeable, serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus yang diidentifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. Nah, berikut adalah rumus biaya. Yang pertama, barang yang masuk pertama itu juga yang akan keluar pertama atau yang disebut dengan FIFO. Yang kedua adalah rumus rata-rata atau weighted average. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Apabila memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda juga diperkenankan.
Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya tentang nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto itu konsisten dengan pendapat, yaitu artinya aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Estimasi nilai realisasi bersih itu berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia, mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait, mempertimbangkan tujuan persediaan. Nilai realisasi bersih itu terdiri dari biaya ganti atau replacement cost, lalu harga jual dikurang dengan biaya untuk melakukan penjualan. Lalu di sini ada nilai wajar dan komoditi. Nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lalu komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Lalu di sini ada teknik pengukuran biaya. Yang pertama itu teknik pengukuran biaya itu ada standar, eceran, dan laba kotor. Dapat digunakan jika hasilnya itu mendekati biaya. Lalu biaya standar itu harus direview ulang. Metode eceran terdiri dari industri eceran dalam jumlah besar item yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang sama di mana tidak praktis untuk menggunakan metode lainnya. Di sini ada penurunan ke nilai realisasi bersih. Pertama, penurunan dapat dilakukan item per item atau grup. Yang kedua, penurunan yang terjadi langsung dibebankan pada beban periode berjalan atau menambah beban persediaan. Yang ketiga, pemulihan nilai akan diakui sebagai pengukuran jumlah pada beban persediaan. Yang terakhir, nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Ini kalau dijadiin pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban dan pada periode diakuinya pendapatan. Lalu setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kegiatan persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Lalu setiap pemulihan kembali akan diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Lalu selanjutnya ada pengungkapan dibagi menjadi 8, yaitu pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Lalu total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Lalu jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Selanjutnya, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan akan diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai dan persediaan, dan nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Lalu di sini ada contoh soal dari asumsi arus biaya, yaitu soalnya si Mulia melaporkan transaksi berikut pada 2004. Ini bisa dilihat tanggal-tanggalnya, pembelian, dan besaran biaya belinya. Soalnya itu, pada 31 Desember, perusahaan memiliki 20 unit di tangan dan menggunakan sistem persediaan periodik. Pertanyaannya itu adalah berapa nilai HPP dan persediaan akhir? Jawabannya akan dibahas oleh teman saya berikut ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan dengan metode average. Di sini tersedia data yaitu tanggal 12 Mei membeli inventory sebanyak 100 unit dengan biaya $1.000. Lalu tanggal 14 Agustus membeli 200 unit dengan biaya $2.200 dan 18 September membeli 120 unit dengan biaya $1.800. Yaitu total pembeliannya itu adalah 100 ditambah 200 unit ditambah 120 unit, maka hasilnya 420 unit. Lalu total dari biaya seluruhnya adalah $5.000. Yang langkah pertama untuk mencari biaya rata-rata per unitnya dengan cara total biaya dibagi unit dibeli, yaitu $5.000 dibagi 420 unit.
mendapatkan hasil $11,905. Langkah kedua itu aplikasikan biaya rata-rata per unitnya pada jumlah yang terjual untuk memperoleh harga pokok penjualannya. Di sini kita telah mengetahui berapa ending inventory-nya. Ending inventory-nya itu adalah 20. Jadi cara untuk mencari rata-rata per unit yang telah dijualnya itu 420 dikurang ending inventory-nya 20. Jadi 400 dikali $11,905 didapatkan dari rata-rata per unitnya. Jadi jumlah yang terjual untuk dapat harga pokok penjualannya adalah $4.762. Untuk langkah yang ketiga, aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang tersisa di persediaan untuk menentukan persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya kan sudah diketahui 20 unit ending inventory, lalu dikalikan dengan rata-rata per unitnya yaitu 11,91. 11,91 ini didapat dari pembulatan dari $11,905, yaitu didapatkan hasil $238. Berbeda dengan metode average, metode FIFO ini menjual barang yang telah dibeli terlebih dahulu. Seperti yang didata, nah kita telah mengetahui ending inventory-nya yaitu 20 unit, di mana 400 unit terjual. Karena itu, cara mencarinya adalah kita harus mengetahui di mana 20 unit itu tersisa dengan cara 100 unit dari 12 Mei, 200 unit dari 14 Agustus, dan 100 dari 18 September, di mana jumlah keseluruhannya itu sudah 400. Berarti kita telah mengetahui sisa inventory-nya itu ada di 18 September dengan harga per unitnya 15. Jadi persediaan akhirnya itu 20 unit dikali $15 yang didapat 300. Nah, untuk mencari harga pokok penjualannya yaitu dari 100 unit dikali 10 yaitu $1.000, 200 unit dikali $11 yaitu $2.200. Lalu yang ketiga ada 100 unit dikali $15 yaitu kita dapat 1.500. Jadi total harga pokok penjualan dari FIFO ini 4.700 dan ending inventory-nya itu adalah 300. Lalu selanjutnya ada metode last in first out atau dikenal sebagai LIFO. Last in first out ini dimana barang yang terakhir kita beli adalah barang yang pertama keluar, yaitu contohnya seperti 12 Mei membeli 100 unit dengan harga per unitnya $10 mendapatkan biaya $1.000. Lalu tanggal 14 Agustus membeli 200 unit dengan harga per unitnya $11 mendapatkan biaya $2.200. Lalu yang terakhir ada 18 September membeli 120 unit dengan harga per unit $15 mendapatkan $1.800. Nah, karena ini adalah metode last in dan last in first out, maka barang yang terakhir kita beli adalah barang yang keluar. Di sini kita telah mengetahui ending inventory-nya yaitu 20. Berarti jumlah pembeliannya itu 420 dikurang dengan 20 dari ending inventory mendapatkan 400 unit yang barang yang telah terjual. Nah, barang yang telah terjual ini 400 unit. Bagaimana cara mencari harga dari 400 unit ini? Nah, karena ini adalah metode last in first out, maka barang yang kita beli terakhir adalah barang yang keluar. Maka 120 unit dikali $15 yaitu dapat 1.800. Lalu 200 unit per unitnya $11 mendapatkan 2.200. Nah, sisa dari 120 ditambah 200 yaitu 80. Dapat 80 dari 100 unit dari 100 unit ini. Jadi 100 unit ini dikurang 20 dari ending inventory-nya
yaitu mendapatkan $800. Jadi harga pokok penjualannya itu $4.800 didapat dari 1.800 ditambah 2.200 ditambah 800, yaitu hasilnya 4.800. Lalu persediaan akhirnya didapat 20 unit. Kenapa dikali $10? Karena terakhir keluar itu di tanggal 12 Mei, yaitu ya 100 unit dengan harga per unitnya $10. Jadi 20 dikali $10 hasilnya $200. Selanjutnya ada asumsi arus biaya. Catatannya ada 3. Kuantitas persediaan akhir adalah sama pada ketiga metode, namun nilainya berbeda. Yang kedua, harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir berbeda. Namun harga pokok barang siap jual adalah sama pada ketiga metode ini. Yang ketiga, LIFO akan menghasilkan pelaporan laba bersih paling kecil di antara FIFO dan average. Selanjutnya metode laba kotor. Metode laba kotor ini yaitu dikenal sebagai gross profit, digunakan untuk menilai persediaan akhir. Metode ini digunakan juga ketika estimasi dibutuhkan karena kerugian. Nah, asumsinya itu persediaan awal ditambah pembelian adalah barang siap jual. Yang kedua, barang yang tidak dijual tetap ada di tangan, yaitu maksudnya itu adalah ending inventory. Yang ketiga, nilai barang siap jual dikurang penjualan, yaitu mendapatkan hasil nilai persediaan akhir. Selanjutnya ada metode gross profit. Contohnya itu yang kita ketahui data persediaan awalnya itu $50.000, pembelian bersihnya $125.000, penjualan atau netnya $112.000, lalu ada persentase gross profit pada penjualan yaitu 40%. Bagaimana sih mengetahui estimasi nilai persediaan akhirnya? Akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai contoh soal metode gross profit-nya, di mana di soal dikatakan penjualannya itu sebesar $112.000, sedangkan gross profit-nya itu sebesar 40%. Jadi kita bisa hitung $112.000 dikali 40% mendapatkan angka sebesar $44.800. Sehingga sekarang kita bisa mendapatkan HPP-nya itu sebesar $67.200, didapatkan dari hasil selisih $112.000 dikurangi dengan $44.800. Setelah itu, untuk nilai barang siap jualnya itu sebesar $175.000. HPP-nya kita bisa langsung ambil dari perhitungan di atas sebesar $67.200. Sehingga dapatkan nilai persediaan akhirnya itu adalah $107.800. Nah, selanjutnya ini adalah notes untuk metode gross profit. Persentase gross profit dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah persentase dari penjualannya, sedangkan yang keduanya itu adalah persentase dari cost atau biayanya. Nah, persentase gross profit ini biaya didasarkan pada data historisnya, serta metode gross profit biasanya tidak diterima untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah metode persediaan retail atau retail inventory method. Nah, metode ini tuh cocok digunakan untuk pertimbangan retail dengan dua kriteria. Yang pertama itu dengan volume penjualan yang tinggi, sedangkan yang kedua adalah jenis barang yang berbeda-beda. Metode ini tuh berasumsi adanya pola yang dapat diobservasi antara biaya dan harganya. Nah, berikut adalah step atau langkah-langkah dalam metode ini. Yang pertama, kita menentukan persediaan akhir pada harga retailnya, lalu kemudian kita bisa mengkonversikan jumlah tersebut ke basis biaya dengan menggunakan rasio cost to retailnya. Nah, berikut adalah contoh dari metode retail inventory-nya. Ada data pada tahun 2002, ada data pada cost, dan data pada retail. Untuk persediaan awalnya, pembelian netnya, dan penjualan netnya. Kita diminta untuk menghitung berapa sih nilai persediaan akhir pada retail dan pada cost-nya. Nah, kita bisa
menulis ulang persediaan awalnya pada cost-nya sebesar $2.000 dan pada retailnya itu sebesar $3.000. Untuk pembelian netnya pada cost-nya itu $10, pada retailnya $15.000. Lalu didapatkan barang tersedia untuk dijualnya sebesar $12.000 pada cost dan $18.000 pada retail. Angka ini didapatkan dari menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian netnya. Setelah itu kita bisa mengurangi penjualan netnya sebesar $12.000, sehingga didapatkan persediaan akhir pada retailnya sebesar $6.000. Nah, hasil $6.000 ini akan kita kalikan dengan rasio cost to retailnya sebesar 2/3. Angka 2/3 ini didapat dari $12.000 dibagi dengan $18.000. Selanjutnya akan mendapatkan persediaan akhir pada cost-nya sebesar $4.000. Angka ini didapatkan dari $6.000 dikali 2/3. Persediaan akhir ini menggunakan cost to retail rasio.